Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo teman-teman semuanya, salam jumpa dan salam sehat untuk kita semua. Ketemu lagi bersama saya Saiful Nugraha dalam mata kuliah Sistem Organisasi Berkas. Nah, pada pertemuan sebelumnya atau video sebelumnya kita sudah membahas tentang konsep dasar daripada sistem organisasi berkas dan juga media penyimpanan. Maka itu pada pembahasan kali ini atau pada video penjelasan kita kali ini yaitu membahas tentang organisasi berkas primer. Langsung saja kita ke pembahasannya. Nah, di pembahasan pertama kita sudah mengetahui bahwa apa itu sebenarnya organisasi berkas. Jadi, organisasi berkas itu sendiri adalah cara mengorganisasi dan mengolah informasi dalam bentuk rekaman dan yang disimpan dalam sebuah berkas ya, atau cara bagaimana data dan informasi itu disimpan, diatur dan dikelola dalam sistem komputer ataupun sistem informasi. Nah, kemudian dari sistem organisasi berkas itu sendiri, bagaimana caranya suatu sistem itu dirancang untuk memudahkan kita untuk mengakses ya, kemudian menyimpan dan juga memaintain atau memelihara data-data yang sudah disimpan tersebut. Oleh karena itu, organisasi berkas itu sendiri ya, kita tahu strukturnya seperti apa, yakni bagaimana record-record itu dengan kuantitas besar atau dengan jumlah yang banyak itu bisa kita organisir ya, baik itu pengelolaannya, penyimpanannya, dan juga pengaksesannya seperti apa. Kemudian juga poin yang kedua adalah informasi dengan ruang khusus atau sesuai dengan performansi permintaan. Yang ketiga, informasi yang membutuhkan pemrosesan dengan cara berbeda pada aplikasi berbeda. Dan yang terakhir itu adalah informasi yang membolehkan tugas-tugas menjadi bagian daripada proses. Jadi pilihan sistem organisasi berkas itu sangat bergantung ya pada kebutuhan dan juga karakteristik dari data yang akan kita kelola atau kita simpan dan juga akan kita akses gitu. Jadi tiap-tiap metode daripada organisasi berkas itu sendiri pasti punya kelebihan dan juga kelemahan masing-masing ya. Dan juga pemilihan yang tepat ya, bagaimana kita memilih cara mengorganisasi berkas kita itu tentunya dengan pilihan yang tepat akan mempengaruhi efisiensi dan juga kinerja dari sistem yang akan kita buat. Jadi tentunya ada beberapa metode organisasi berkas itu sendiri dan yang akan kita pilih ya berdasarkan kebutuhan dan juga karakteristik data yang akan kita kelola atau kita simpan tersebut. Nah, di sini kita lihat ya, ada beberapa contoh atau suatu rekaman dari data mahasiswa kalau kita lihat di sini. Jadi, dalam pembuatan berkas tentunya kita harus memperhatikan pemilihan struktur data yang sesuai dengan kebutuhan dan efisiensi kita ya dalam membangun atau mengelola suatu berkas. Kira-kira seperti itu. Nah, kalau kita lihat di sini ada tiga buah tiga buah field ya, tiga buah kolom. Yang pertama itu adalah NIM, ada nama dan juga alamat. Nah, di masing-masing kolom ini tentunya juga ada uh, apa perhatian kita gitu ya. Perhatian kita itu bagaimana memilih struktur data yang sesuai dengan kebutuhan dan juga efisiensi dalam membuat atau memproses suatu data tersebut. Jadi kita harus pilih pemilihan-pemilihan dari struktur data tersebut sesuai dengan kebutuhan dan juga efisiensi suatu proses yang tentunya akan melibatkan karakteristik data yang akan diolah dan juga tujuan dari penggunaan data tersebut. Jadi tentunya pemilihan struktur data atau aspek-aspek yang perlu kita perhatikan dalam mengorganisasikan suatu data, informasi atau berkas itu sendiri, tentunya ada beberapa hal ya. Contohnya itu misalnya kita dari aspek kebutuhan aplikasi. Ya. Jadi dari kebutuhan aplikasi ini kita harus mengetahui terlebih dahulu struktur data yang harus memenuhi kebutuhan aplikasi itu seperti apa gitu ya. Jadi kita harus mempertimbangkan jenis operasinya yang akan dilakukan itu seperti apa. Misalnya membaca datanya, kemudian menuliskan atau merekam data tersebut ya. Bagaimana pembaruan terhadap data tersebut sampai dengan searching atau pencarian data. Jadi kita perlu memperhatikan struktur data yang harus kita
buat, yang harus kita pilih dalam menyusun organisasi berkas yang kita miliki. Nah, kalau di sini dilihat, di sini ada kebutuhan daripada struktur data NIM ini, nomor induk mahasiswa ya. Kalau kita lihat di sini, NIM ini tipe datanya itu teks ya. Kemudian dengan field size atau alokasi memori ini 255 ya. Bayangkan kita mempunyai suatu tipe data teks yang nantinya dikelola untuk suatu ukuran nomor induk mahasiswa itu sebanyak 255 karakter ya. Kalau kita bayangkan itu panjang sekali, kan tidak mungkin ya suatu NIM itu kita berikan field sebesar 255 ya. Mungkin kalau NIM itu biasanya 10 sampai 12, kira-kira seperti itu. Jadi tentunya kita harus memperhatikan ya pemilihan-pemilihan struktur data yang harus kita gunakan dalam membuat suatu berkas informasi atau berkas yang akan kita gunakan. Nah, kemudian aspek yang kedua dalam pemilihan struktur data itu juga kita perlu memperhatikan yang namanya tipe data ya. Tipe data, kalau contoh yang di sini untuk NIM saja itu dia menggunakan tipe data teks ya. Kalau misalnya dalam prakteknya, kalau misalnya kita di kampus itu yang namanya NIM atau NPM itu kan sifatnya number gitu ya, atau angka. Jadi tidak mungkin kita menuliskan suatu nomor induk mahasiswa ini yang tipe datanya itu teks. Mungkin di beberapa tempat atau di beberapa kampus NIM-nya itu ada yang bervariasi. Jadi ada misalnya P100 berapa, tapi untuk kita misalnya yang ada di kampus, tentunya untuk NIM atau NPM atau nomor pokok mahasiswa, tentunya kita menggunakan tipe data number atau integer gitu ya. Jadi bilangan bulat yang pada saat kita mengorganisasi atau kita menyimpan datanya tidak mungkin ada tipe data yang mengandung unsur teks gitu atau karakter. Kira-kira begitu ya. Jadi tipe data yang tepat juga harus kita perhatikan itu karena mewakili informasi yang akan disimpan seperti tadi ya. NPM atau NIM itu berarti kita memiliki tipe data yang tipe data number atau integer misalnya. Kemudian dalam aspek berikutnya juga itu adalah efisiensi penyimpanan ya, hubungannya dengan tadi nih. Misalnya contohnya untuk suatu NIM itu kita mengalokasikan penyimpanan atau alokasi memorinya itu sebanyak 255 karakter ya. Kita bayangkan saja bahwa suatu NIM itu panjangnya 255 karakter kan tidak mungkin. Jadi kita perlu mengefisiensi atau mempertimbangkan efisiensi struktur data dalam hal penggunaan media penyimpanan tadi. Sehingga pemilihan struktur data juga yang sesuai dan efisiensi adalah merupakan kunci gitu ya. Kunci dalam kita mendesain suatu sistem berkas atau sistem komputer, bahkan untuk pengembangan perangkat lunak yang ada hubungannya tentang berkas itu sendiri gitu. Jadi kalau misalnya kita sudah mengetahui pemahaman kita tentang struktur data yang efisien dan juga efektif, maka dapat mempengaruhi kinerja atau kehandalan dalam sistem yang akan kita bangun. Oleh karena itu pemilihan yang kita gunakan harus didasarkan pada pemahaman kita yang kuat tentang kebutuhan aplikasi dan juga karakteristik data yang akan diolah. Nah, kemudian di sini juga terdapat 3 jenis organisasi berkas primer, yaitu berkas organisasi sekuensial, langsung, dan sekuensial berindeks. Jadi masing-masing organisasi berkas ini memiliki cara atau cara memproses atau mengakses berkas secara berbeda, gitu ya. Jadi misalnya untuk yang organisasi sekuensial dengan metode akses sekuensial itu artinya metode penyimpanan data di dalam di mana informasi yang akan disimpan itu dalam urutan atau secara berurutan dalam suatu berkas ya. Jadi kita mengentry dulu satu data, kemudian kita mengentry lagi data berikutnya dan seterusnya. Itu. Jadi dalam organisasi berkas sekuensial pun juga itu data yang akan diakses satu entry atau rekaman pada satu waktu secara berurutan ya, dimulai dari awal berkas. Jadi kita memulai pembuatan berkas itu sehingga sampai dengan akhir berkas, pengentrian datanya ya, atau penyimpanan datanya itu harus dilakukan secara sekuensial atau secara berurutan. Kira-kira seperti itu.
Jadi tadi yang disebutkan bahwa data diakses atau data di entry itu pada suatu waktu artinya bahwa kita hanya akan dapat mengakses atau membaca satu baris data atau entry pada satu waktu ya. Jadi kita tidak bisa melompat langsung ke entry yang kita inginkan. Jadi kita harus membaca lagi satu data atau satu persatu data yang sudah di entry atau sudah disimpan dalam suatu urutan sequence tadi gitu. Kemudian data yang kita entrykan itu harus dimulai dari awal berkas, yang artinya ketika kita ingin mengakses data dalam berkas sekuensial itu, kita harus memulainya dari awal berkas atau perekaman pertama, ya. Bahwa ini berarti ya kita tidak langsung dapat mengakses data yang ada di tengah atau di akhir berkas tanpa membaca datanya secara berurutan. Jadi misalnya saya ingin membaca data yang ke-10 setelah disimpan. Jadi harus berurutan. Kita harus baca data pertama, baca data kedua sampai dengan data yang ke-10 yang kita inginkan. Kemudian sampai dengan akhir berkas yang uh, mengindikasikan bahwa setelah kita membaca satu entry atau rekaman tersebut, kita akan melanjutkan membaca entry berikutnya dalam urutan tadi ya, terus berlanjut sampai dengan akhir daripada berkas atau file itu sendiri. Jadi dengan kata lain, organisasi berkas sekuensial ini ya, data itu harus diakses atau diolah secara berurutan ya, mulai dari awal sampai berlanjut hingga dengan akhir berkas tersebut. Jadi berkas sekuensial ini atau organisasi berkas sekuensial ini adalah cara akses yang sesuai ketika kita hanya perlu membaca atau merekam suatu data secara berurutan dan tidak memerlukan akses yang secara acak kepada entry-entry data tertentu dalam suatu berkas. Nah, yang kedua, yang berikutnya itu adalah sistem organisasi sekuensial berindeks. Di mana sistem ini atau organisasi sekuensial berindeks ini adalah kombinasi dari dua konsep organisasi yang sebelumnya, yaitu sistem organisasi berkas sekuensial dan juga penggunaan indeks. Jadi dalam organisasi ini atau dalam sistem ini, data itu disimpan dalam berkas sekuensial yang berarti seperti tadi ya konsepnya adalah uh, apa namanya berkas atau data itu diatur secara berurutan dalam suatu berkas gitu. Tetapi dalam pengaksesan datanya agar efisien, sistem ini atau organisasi ini menggunakan suatu indeks yang menyimpan referensi atau pointer kepada posisi data tertentu dalam berkas. Jadi pada dasarnya itu sistem organisasi sekuensial berindeks ini menggunakan berkas sekuensial di mana data itu disimpan secara berurutan dalam suatu berkas yang berarti itu data diakses satu persatu dimulai dari berkas ya seperti tadi bahwa berkas itu di entry diolah itu mulai dari pertama dari awal sampai dengan akhir berkas tersebut gitu. Jadi dalam sistem ini pun akses data sekuensial itu adalah metode utama atau membaca atau menulis data tersebut. Tetapi penggunaan indeks ini adalah suatu struktur yang menyimpan informasi tentang posisi data tertentu dalam berkas sekuensial. Jadi seperti tadi pengoperasiannya atau pengelolaannya entry data, merekam data itu secara berurutan, tetapi disediakan indeks ya, disediakan indeks atau pointer posisi-posisi daripada data-data tersebut. Jadi indeks ini juga menyediakan suatu akses untuk langsung melompat kepada lokasi data yang kita inginkan tanpa harus membaca data itu secara berurutan. Keuntungannya apa? Keuntungannya itu pada penggunaan indeks ini dalam organisasi berkas ini memungkinkan kita untuk dapat mengakses secara acak ya, berbeda dengan sekuensial tadi, akses kita terhadap berkas sekuensial itu secara berurutan, tetapi dengan adanya indeks yang ada di berkas sekuensial ini kita gunakan untuk dapat mengakses secara acak. Jadi kita tidak perlu lagi secara berurutan tetapi langsung kepada pointer data yang ingin kita tuju, yang ingin kita baca dan yang ingin kita rekam.
Nah, indeks ini juga dapat tentunya meningkatkan kinerja dalam pengoperasian atau pencarian data tertentu. Jadi, misalnya dalam suatu sistem basis data yang kita punya, kita dapat memiliki tabel yang disimpan dalam berkas sekuensial, tetapi indeks yang kita gunakan itu untuk dapat mempercepat pencarian dan pengidentifikasian lokasi data berdasarkan kriteria tertentu. Jadi misalnya ada suatu tabel yang menggunakan primary key ya, atau foreign key atau key yang lain, itu adalah suatu indeks yang menandakan suatu posisi letak suatu data yang bisa kita akses secara langsung. Nah, kemudian yang ketiga itu ada berkas organisasi langsung, ya, di mana konsep daripada akses langsung ini adalah kita dapat langsung mengakses suatu rekaman atau data tertentu berdasarkan alamat atau indeksnya tadi, ya. Jadi yang mengartikan bahwa operasi pencarian atau akses data kita adalah operasi yang efisien, ya, tidak tergantung pada penyimpanan atau urutan penyimpanan data. Jadi tidak ada urutan tertentu, oleh karena itu dalam sistem organisasi berkas langsung ini rekaman-rekaman yang tersebar di lokasi-lokasi penyimpanan itu berbeda-beda gitu. Jadi sangat cocok untuk kita bisa mengakses data secara acak, di mana kita hanya perlu mengambil rekaman tertentu tanpa harus membaca data-data lainnya. Ya, jadi sistem ini atau organisasi berkas ini kebalikan daripada organisasi berkas sekuensial. Nah, sebagai contoh terdapat suatu atau sejumlah unit informasi yang kita sebut dengan suatu rekaman data yang mengandung data-data mengenai entitas individual. Seperti tadi, misalnya data individual seorang mahasiswa itu rekamannya apa saja. Jadi ada NIM-nya, ada NPM-nya, ada nama, ada alamat, mungkin ada prodinya atau jurusan apa, dan lain sebagainya. Jadi rekaman tersebut itu dapat diuraikan menjadi unit-unit yang lebih kecil lagi, yang disebut medan-medan data yang mengandung nilai-nilai khusus bagi atribut-atribut yang memiliki individu yang mewakili individu tersebut. Jadi misalnya seperti tadi ya, ada data mahasiswa atau rekaman data mahasiswa itu misalnya dari sisi dari sisi perekaman data prodi ya. Jadi mahasiswa itu kalau direkam itu datanya banyak, kemudian ada berbagai macam prodi. Nah, prodi ini atau jurusan ini bisa dipecah lagi menjadi suatu unit-unit yang kecil ya, yang mewakili entitas dari individu tersebut. Jadi misalnya ada 10 mahasiswa, tentunya prodinya atau jurusannya itu berbeda, itu bisa dipecah lagi menjadi suatu rekaman tersendiri atau tabel tersendiri yang mengisi tentang nama-nama jurusan atau prodi yang ada di kampus tersebut. Kira-kira seperti itu. Ya. Kemudian dalam konteks sistem organisasi berkas, ya, istilah medan data ini mengacu pada bagian atau elemen tertentu dalam suatu rekaman atau entry data ya, yang disimpan dalam suatu berkas data. Jadi medan data ini adalah nilai dasar yang membentuk sebuah rekaman, kemudian isi dari sebuah medan data bergantung pada atribut yang dimiliki oleh individu pemilik rekaman. Jadi nilai tersebut ya pada saatnya nanti akan dimanipulasi untuk proses komputasi. Nilai-nilai dalam medan data juga harus dideskripsikan tentang tipe nilainya, kapasitasnya, dan juga merujuk kepada data apa dan seterusnya yang dimiliki oleh medan tersebut. Jadi medan data ini adalah komponen yang menyimpan informasi yang secara spesifik ya berkaitan dengan suatu rekaman atau entry data tersebut. Jadi misalnya dalam berbagai aplikasi atau suatu sistem informasi, medan data itu biasanya kita gunakan untuk mempresentasikan atribut atau karakteristik tertentu dari data yang disimpan dalam suatu berkas. Jadi contohnya misalnya tadi ya ada berkas mahasiswa itu medan datanya itu adalah nama, alamat misalnya, kemudian tanggal lahir, ada nomor telepon ya, dan lain sebagainya. Jadi rekaman yang disimpan dalam berkas ya pada umumnya semua memiliki medan data yang berfungsi khusus, yaitu sebagai identitas rekaman. Seperti nama tadi, kemudian ada tanggal lahirnya, alamatnya di mana, kemudian NIM-nya atau NPM-nya, kira-kira seperti itu. Nah,
Kemudian medan tersebut bisa memiliki kapasitas misalnya maksimum 8 byte, kemudian disusun dari 3 medan yang lebih elementer ya, misalnya ada tanggal, ada bulan, ada tahun juga gitu ya. Lanjutan dari medan data seperti tanggal tadi itu memiliki kemungkinan untuk dipertimbangkan atau bisa jadi diproses lebih lanjut mengenai rekaman-rekaman data tadi. Itu bisa jadi misalnya seorang mahasiswa mempunyai tanggal lahir ya, itu bisa kita kategorikan lebih tua atau lebih muda. Proses aritmatiknya kita bisa hitung juga bagaimana caranya menghitung umur dan lain sebagainya. Pemilihan tipe data, kalau kita mengulang lagi bahwa pemilihan data tipe data itu juga sangat penting untuk menyesuaikan dengan kebutuhan yang akan kita gunakan dalam menyusun suatu berkas, suatu organisasi berkas itu sendiri, gitu ya. Jadi sangat baik bila kita menguraikan suatu tipe data untuk satu representasi data, ya. Oleh karena itu dalam suatu aplikasi tertentu, sistem informasi atau basis data, sistem berkas dan juga medan data itu sangat membantu dalam kita mengatur dan menyimpan informasi yang berbeda. Ya. Data dalam suatu rekaman itu bisa dibagi menjadi berbagai macam medan data untuk bagaimana memfasilitasi pengolahan dan juga pencarian data yang efisien. Jadi balik lagi bahwa pemahaman kita tentang struktur dari medan data ini sangat penting untuk bagaimana kita menyusun suatu sistem berkas yang sangat penting dalam desain basis data ya, atau misalnya kita mengembangkan suatu sistem informasi, aplikasi dan juga manajemen informasi itu sendiri. Kemudian rekaman data itu dalam sistem organisasi berkas, rekaman data itu merujuk pada unit-unit terkecil dari data ya yang dapat diakses dan dikelola secara bersama-sama. Jadi rekaman data itu juga merupakan entitas yang menyimpan informasi terkait yang membentuk satu kesatuan. Jadi kalau dilihat mirip seperti baris ya atau entry data ya. Jadi medan ke-1, medan kedua sampai dengan medan ke N itu akan membentuk suatu rekaman data. Jadi rekaman itu merupakan koleksi dari berbagai medan atau medan data yang berisi beberapa item data elementer. Beberapa medan dapat berhubungan satu dengan lainnya karena mereka melakukan deskripsi atau hal yang spesifik, misalnya tentang suatu barang, suatu seseorang, seorang pegawai, tentang sebuah objek, subjek, atau suatu kejadian. Kira-kira seperti itu. Nah, kemudian rekaman data juga ya digunakan untuk mengorganisasi dan mengelola informasi dalam berkas atau basis data. Ya, jadi dalam suatu rekaman itu memungkinkan kita mengelola secara bersama-sama dan setiap rekaman data itu juga dapat diakses dan diperbaharui. Ya, konsep rekaman data itu sendiri adalah dasar dari banyak sistem yang ada saat ini. Bagaimana caranya mengelola dan mengatur serta menyimpan data dalam berbagai aplikasi atau sistem informasi. Jadi kalau dilihat di sini ada contohnya rekaman data mahasiswa itu ada namanya, ada mahasiswa, ada jenjangnya kalau kita punya suatu kampus atau perguruan tinggi yang punya jenjang beragam, misalnya ada D2, D3, D4, atau mungkin S1, ada S3, ada S2, itu juga merupakan atribut-atribut yang bisa dipecah gitu. Kemudian ada program studi juga, itu yang bisa dipecah menjadi medan-medan data yang lainnya. Ada dosen wali juga bisa seperti itu, dan lain-lain. Jadi rekaman tersebut itu dapat disimpan dengan nama-nama medan, misalnya yang contoh di atas ini adalah nama mahasiswa, nomor mahasiswa, jenjang, program studi, dosen wali, SPP, dan lain-lain. Kunci primernya, ya kalau teman-teman belajar basis data sebelumnya pasti tahu ya apa yang disebut primary key, foreign key, ya, atribut, dan lain-lain. Itu juga merupakan suatu medan data atau gabungan dari beberapa medan yang secara unik membedakan satu rekaman dengan yang lainnya. Sedangkan semua medan yang tersisa merupakan kunci sekunder dari atribut. Jadi kalau kunci primernya itu, kalau kita lihat di sini bisa jadi yang dijadikan sebagai kunci primer adalah nomor mahasiswa atau nomor pokok mahasiswa. Karena kita tahu bahwa kalau nomor pokok mahasiswa itu pasti punya karakteristik tersendiri. Jadi tidak mungkin ada nomor mahasiswa yang dimiliki oleh dua orang sekaligus seperti itu. Kalau nama bisa jadi sama gitu ya. Agus juga banyak,
Saiful juga ada, tapi yang membedakan atau yang mempunyai ciri yang unik yaitu adalah nomor mahasiswa. Jadi sebagai contoh di sini ada medan nama mahasiswa, nomor mahasiswa mungkin merupakan, sedangkan medan jenjang, program studi dan yang lainnya itu merupakan kunci sekunder atau second key-nya gitu ya. Oke, kalau berkas data ini juga dalam konteks sistem organisasi berkas itu mengacu pada suatu unit penyimpanan yang berisi kumpulan rekaman-rekaman. Jadi tadi medan data disusun menjadi rekaman data, dan rekaman-rekaman data itu disusun sehingga menjadi suatu berkas data. Ya. Jadi berkas data ini adalah kumpulan rekaman atau entry data yang terkait dan memiliki karakteristik yang sama. Jadi berkas data itu juga merupakan struktur yang biasa kita gunakan untuk mengorganisasi dan mengelola sekumpulan informasi yang terkait gitu dalam satu unit yang dapat diakses, dibaca, ditulis dan dikelola sebagai satu kesatuan. Kalau di sini disebutkan bahwa sebuah berkas merupakan koleksi dari rekaman-rekaman yang sama yang diletakkan dalam suatu media penyimpanan dalam komputer, kemudian ada penyimpanan yang eksternal, ada alternatif yang lainnya juga, misalnya ada disk hard drive atau disk magnetik ya, semua berkas yang akan memiliki nama yang dikenal oleh sistem operasi dan mempunyai struktur atau organisasi yang ditentukan oleh program pengakses berkas. Nah, di sini ada contoh berkas data tentang mahasiswa yang ada di salah satu universitas. Kalau tadi udah ada medan-medan datanya itu, kalau kita secara prakteknya ya medan data itu berarti adalah field ya atau kolom-kolom yang terdapat dalam suatu tabel basis data. Di sini ada nama, ada nomor, ada jenjang, ada program studi juga, ada dosen wali, ada SPP dan data lainnya. Ya contoh-contoh lainnya juga misalnya ada berkas pegawai ya. Jadi dalam suatu berkas pegawai itu dalam konteksnya ya berarti manajemen pegawainya di dalamnya itu berisi tentang semua karyawan dalam suatu unit kerja. Jadi seperti nama juga ada, tanggal lahirnya ada, misalnya nomor pegawai atau nomor karyawan, gajinya berapa dan riwayat pekerjaannya itu seperti apa. Dan juga ada berkas pelanggan misalnya dalam suatu bisnis atau aplikasi atau sistem e-commerce ya tentunya ada berkas data-data pelanggan yang bisa berisi detail-detail terkait dengan pelanggan itu sendiri ya seperti nama juga ada, alamatnya ada, nomor telepon, email dan riwayat pembelian. Nah, dalam merancang sebuah berkas untuk menyimpan semua rekaman yang mengamalkan tentang suatu rekaman data ya kalau tadi contohnya adalah mahasiswa di sebuah universitas ya bukanlah gagasan yang baik bila beberapa tipe rekaman dicampur aduk ya misalnya rekamannya dengan daftar mata kuliah yang ditawarkan kemudian ada dalam sebuah berkas yang sama jadi kita mencampur adukan antara berkas-berkas mata kuliah kemudian dengan berkas mahasiswa oleh karena itu dibutuhkan ya suatu desain daripada sistem organisasi bagaimana kita memecah unit-unitnya menjadi unit-unit atau tabel-tabel yang mempunyai keterkaitan. Jadi misalnya ada tabel mata kuliah, ada tabel mahasiswa, ada tabel dosen pengajarnya, ada tabel jadwal dan lain sebagainya. Jadi dalam banyak aplikasi dan juga sistem informasi ya berkas data itu adalah cara yang paling umum kita gunakan untuk mengorganisasi dan menyimpan data yang serupa atau berkaitan satu sama lain. Jadi setiap berkas data juga dapat terdiri dari banyak sekali rekaman atau entry data yang mengandung medan data atau atribut yang menyimpan informasi-informasi tertentu. Oleh karena itu, berkas data juga memfasilitasi manajemen data yang lebih efisien dan pencarian informasi dalam berbagai konteks teknologi atau sistem informasi yang ada saat ini. Demikian pembahasan materi kita tentang organisasi berkas primer ya. Mudah-mudahan teman-teman bisa mempelajari lebih lanjut dan dapat memahami dan mencermati setiap penjelasan yang sudah diberikan.
Demikian penjelasan saya pada kesempatan kali ini. Kita jumpa lagi di pertemuan selanjutnya dan juga pembahasan yang lain ya tentunya. Sampai jumpa lagi di mata kuliah Sistem Organisasi Berkas. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih.